Salam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI CC Lato Menten, Minggu tanggal 5 Desember 2021. We wish you Merry Christmas. Selamat datang bulan Desember. Dan kita masih tetap memilih untuk melakukan ibadah dalam live streaming. Dan rencana kita akan tanggal 19 Desember jam 18.00 kita lakukan Natal bersama di Hotel 88. Saya berharap Bapak Ibu yang hari ini mungkin baru pertama kali hadir dan dengar boleh menyimak, dan kita ada tatap muka di tanggal 19 di Hotel 88. Kita masih mempertimbangkan banyak hal. Semoga varian virus yang baru tidak menjadi sesuatu yang menakutkan kita dan membuat kita menjadi orang yang fobia atau takut yang berlebihan sehingga keluar rumah juga tidak bisa. Tapi mari kita, apapun yang kita lakukan, tetap menjaga diri kita dengan baik. Kita akan mulai ibadah. Saya berharap Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali gabung boleh masuk kepada deskripsi dan butuhkan pelayanan doa dan pastoral, bisa menghubungi kami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekasih, kita akan satu hati berdoa buat ibadah kita. Biarlah ibadah kita hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Saya berharap Bapak Ibu boleh menyiapkan roti dan anggur yang ada, sehingga kita sama-sama ada lagi dalam ibadah perjamuan kudus ini. Diberkati kita dalam perjamuan kudus kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu saat siang hari ini. Di awal bulan Desember ini kami bersyukur Tuhan begitu baik kepada kami, memampukan kami sudah melewati 11 bulan yang begitu luar biasa. Tuhan memampukan kami bisa melalui, kami berada di bulan yang ke-12 di tahun 2021. Di penghujung tahun ini kami tetap datang kepadamu Bapa, memohon kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan hari lepas hari terus menyertai dan melingkupi kami. Kami berdoa Bapa, ibadah ini dari awal sampai selesai, menyerahkan ibadah ini sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas ibadah ini. Berkati firman-Mu, berkati puji-pujian yang ada. Jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan semuanya ini, Tuhan tolong Bapa, biar kami boleh benar-benar diberkati dalam ibadah kami hari ini. Kemulai ibadah ini dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dan siap melalui ibadah ini, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your
so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live to
kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar
sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai.
Ya, salam Bapak Ibu, kita akan mulai. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, seperti biasa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan mendoakan anak-anak kita. Anak-anak, salam semua, ada di mana? Masih di rumah, masih ibadah onsite atau online, dimanapun adik-adik berada. Hari ini kita sekolah minggu. Sebelum sekolah minggu dimulai, kita doakan mereka. Bapak Ibu boleh panggil mereka, rangkul mereka, dan kita satu hati berdoa buat mereka. Mari kita satu hati berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami sama-sama dengan semua orang tua yang ada bersatu hati berdoa buat anak-anak kami. Kamu berkata kepada anak-anak kami, anak-anak ini adalah anak-anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang diberkati Tuhan. Kamu berkata semua kepada anak-anak kami, Edelin, Sandra, dan Alicia, dan Ica, dan Suho, Alicia, Gracie, Kevin, dan juga Sena, Sean, Dylan, Jovanka, Angel, Nathan, Ayumi, Carlos, Angel, Vincent, Kesia, Everly, Albert, Robert, Berlian, Aubrey, Ansi, Pora, Rina, Richard, dan Gabriel, Nathanael. Bahkan anakmu Eric dan anakmu Ray dan juga anakmu Christina sedang kuliah juga. Tuhan tolong kami berdoa kepada mereka, biar hidup mereka selalu dipagari, ditolong, dinaungi, dan dibentengi. Kuasa Tuhan selalu menjaga mereka, memagari mereka, memampukan mereka. Kasih Tuhan selalu melingkupi mereka, menjadikan mereka anak-anak yang sehat-sehat selalu untuk kemuliaan nama-Mu. Segala bakteri, virus corona kami lakukan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang lemah dalam tubuhnya, jamah Bapa dan pulihkan, sembuhkan itu dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh dan sehat selalu. Orang tua yang mendidik, membina dan membesarkan mereka. Roh takut akan Tuhan untuk ada di hidupan mereka dalam membina dan mendidik mereka. Dalam nama Yesus kami serahkan orang tua dan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik kembali pegang handphone tapi melakukan nonton ibadah sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, benar
Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini dengan mengangkat tema, tetapi engkau hai Bethlehem. Apa itu pakaian? Tetapi engkau hai Bethlehem. Kenapa khotbah ini saya masuk di bulan Desember? Kita harus belajar tentang Bethlehem. Ini tempat yang sangat fenomenal, tempat yang selalu menjadi berita utama, atau tempat yang menjadi lokasi, tempat di mana terjadi suatu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah. Peristiwa di mana Allah pencipta langit dan bumi, Allah menciptakan alam semesta, telah datang di dalam Bethlehem. Dan itu dinubuatkan oleh Nabi Mika. Amin. Maka saya angkatkan, kenapa harus Bethlehem? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan apalagi Singapura? Kenapa bukan Amerika? Atau kenapa bukan Eropa? Tapi kenapa Bethlehem Tuhan pilih? Nah, saudara yang saya kasihi, saya sedikit kurang lebih saya sedikit memberikan latar belakang atau memberikan gambaran kepada kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan tema khotbah kita di tahun 2021, saya canangkan sebagai The Year of TSW, maka kita akan memulai dari 9 kebaikan Tuhan yang saya sudah uraikan dan sudah selesaikan di bulan Oktober kemarin. Dan Bapak Ibu boleh memperhatikan dan mengikutinya ulang lagi. Cari tahu, saya sudah memaparkan itu tempat di Bethlehem itu adalah tempat di mana Tuhan berjanji kepada Abraham. Di Bethlehem itu tempat di mana Tuhan itu tempat itu dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan ketika Abraham sampai kepada tempat itu, maka tempat itu didirikan oleh Abraham satu mezbah di sana. Dan ketika mezbah dibangun di sana, Tuhan naik. Ketika Tuhan hadir di sana dan memberkati Abraham. Dan Tuhan janji bilang gini, lewat engkau, keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, Abraham menantikan janji Tuhan digenapi selama 25 tahun. Dan Bethlehem itu adalah di mana di sana terletak keluarga daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga kota itu adalah kota kelahiran Daud. Daud berasal dari keturunan daripada Abraham. Tuhan memilih tempat itu buat kita. Tempat itu bukan hanya sekedar tempat perjanjian. Saya sudah pernah ungkapkan itu. Tempat itu adalah tempat di mana Tuhan berjanji untuk mau memberkati Abraham di tempat itu. Dan di tempat itu ada seorang yang punya iman melangkah masuk ke dalam tempat itu dan mendirikan mezbah di situ. Tempat itu adalah tempat namanya Bethlehem. Nah, saudara, namun tempat yang disebut dengan tempat yang dimana Tuhan menyatakan janji Tuhan tidak pernah luput dari namanya kelaparan. Tidak pernah luput dengan namanya masalah demi masalah dihadapi oleh mereka. Mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami. Di sana juga ada ketidaktaatan mereka. Di sana juga terjadi pemberontakan mereka. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, masuk kembali ke tanah itu, tanah perjanjian itu, dan mereka ada di sana. Ketika mereka sampai di sana, mereka makin makmur dan lain sebagainya. Mereka melupakan Tuhan dan Tuhan mencerai-berai ke mereka. Namun Tuhan kumpulkan mereka kembali lagi. Dan pada konteks ayat ini yang Bapak Ibu kita baca di ayat di Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua, saya bacakan buat kita. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ini suatu gambaran kepada kita, saudaraku yang saya kasih. Nabi Mika memberikan sebuah nubuatan bahwa akan bangkit seorang yang memerintah untuk selamanya atas kehidupan Israel. Dan digenapi oleh Yesus ketika Yesus datang ke dalam dunia. Dikatakan di sini,
Akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dia sudah ada sebelumnya, tapi kita tidak tahu. Dia sudah ada sebelumnya, tapi kita tidak mengerti dan memahaminya. Dia akan bangkit dari antara kita, yaitu Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Pernah kejadian saudara, ada satu keluarga namanya Elimelek. Mereka pernah mengalami kelaparan di negeri itu, kelaparan yang sangat hebat. Lalu keluarga Elimelek pergi ke Moab mencari perlindungan. Tapi sampai di sana Elimelek dan kedua anaknya meninggal. Lalu Naomi pulang, lalu membawa mantu-mantunya. Mantu yang bertahan dengan dia namanya Ruth. Lalu mereka ada dalam garis keturunan Mesias. Kita bisa bayangkan. Kita bisa bayangkan Bethlehem itu adalah tanah perjanjian. Rumah roti, rumah yang selalu Tuhan sediakan makanan di sana. Rumah di mana janji-janji Tuhan itu terus Tuhan mau tepati di sana, di Bethlehem. Bethlehem itu tempat di mana juga Rahel pernah melahirkan dengan susah. Dan di situ dikisahkan bahwa bangsa Israel pada konteks pada Mika berbicara ini. Kata ini dimulai dengan kata tetapi. Tetapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Kata ini dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi adalah kata penghubung kontras atau kontradiksi. Diungkapkan bahwa benar kita ini adalah Bethlehem yang kecil, yang seringkali tidak dianggap, yang seringkali diabaikan, yang seringkali tidak diperhitungkan di antara kaum-kaum kita di Yehuda. Mereka masuk kepada kaum Yehuda. Karena itu Israel terbagi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Utara menamakan diri Israel, selatan menamakan diri Yehuda. Utara pusat penyembahannya kepada Samaria, selatan pusat penyembahannya kepada Bethlehem, Yerusalem atau Bethlehem. Nah, saudara yang saya kasihi, Bethlehem kota yang kecil, tidak dianggap, tidak dipandang. Namun dari situ dikatakan akan bangkit seorang yang memerintah bagi kita. Mereka mengalami masa-masa di mana hakim itu tidak adil. Nabi Mika ungkapkan ini, mengalami namanya hakim itu bisa disuap. Bukan saja hakim, para pengusaha-pengusaha, mereka memeras para pekerja-pekerja sedemikian rupa. Bahkan mereka bukan hanya timbangan-timbangan pun mereka boleh melakukan dengan berbagai cara untuk menipu. Bahkan KKN, kolusi, korupsi merajalela pada zaman itu. Bukan saja pada zaman itu yang terjadi dilakukan oleh pedagang-pedagang atau hakim atau apapun, tapi imam-imam, para nabi-nabi, siapa yang berani membayar mereka, mereka berani untuk menubuatkan. Saudara, kau baca keseluruhan daripada Nabi Mika, kita mencengang ada nabi-nabi, ada orang-orang yang dikatakan mereka mengatasnamakan Tuhan, lalu mereka bilang Tuhan berfirman kepada saya bahwa negara ini akan aman selalu. Dan orang-orang ini dibayar. Makin dia punya nubuatan itu makin bagus, maka bayaran pun makin tinggi. Ternyata saudara, apa yang kita alami hari-hari ini di keadaan kita, itu zaman dulu sudah ada. Pada zaman Mika, Bapak Ibu baca di situ aja. Bapak Ibu Nabi Mika pasal yang ke-1 sampai pasal ke-7, baca semua satu pasal itu. Kita temukan kecurangan-kecurangan. Bagaimana hakim mempermainkan keadilan. Bagaimana para pengusaha mereka berlaku tidak adil terhadap karyawan mereka. Bagaimana para pemimpin imam-imamnya atau orang-orang zaman sekarang, para pendeta-pendetanya, mereka berani bernubuat palsu. Tergantung siapa yang mau bayar. Kalau bayarannya besar, nubuatannya juga bagus-bagus. Saya bacakan, waduh, kita hamba-hamba Tuhan juga zaman dulu juga ternyata sudah ada. Roh itu menunggangi itu. Dan ada orang yang sampai sekarang juga ada di Indonesia. Saya juga sudah menjumpai. Ketika datang kepada pengusaha, bahasa rohnya luar biasa. Ketika datang kepada pengusaha-pengusaha itu, oh Tuhan berbicara kepada saya dan lain sebagainya. Saya ketemukan itu. Maka Rasul Paulus, ujilah segala sesuatu. Apakah mereka itu benar datang suara dari Tuhan atau bukan? Karena beda-beda tipis, saudara. Di akhir zaman Tuhan bilang apa? Iblis pun menyamar seperti malaikat terang.
Bahkan ada orang berkata, di sini ada Tuhan. Oh, di sini ada Tuhan. Mereka akan bangkit nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, orang-orang yang mengabarkan berita-berita yang mungkin menyenangkan kita. Nah, kita mulai dari GBI Double C Latu Menten. Kita mau berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, keadaan itu, latar belakang itulah yang saya mau ceritakan kepada kita. Dari Mika pasal yang kedua, 5 ayat kedua ini, kita belajar tentang apa, saudara? Ada 3 pelajaran yang kita pelajari. Saya catat di sini ada 3 pelajaran yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah, saudara, bahwa Tuhan itu memperhatikan hal-hal yang kecil. Hai engkau Efrata, hai engkau yang terkecil di antara Yehuda. Ternyata Tuhan itu datang bukan dari bangsawan. Tuhan itu datang bukan dari orang yang kaya atau hebat dan lain sebagainya, tapi mulai dari hal yang kecil. Amin. Tuhan mengajarin kita coba taat dulu, lakukan dulu hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Amin ya Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil saja kita taati dulu. Ibadah live streaming kecil nggak? Kecil dibanding ibadah tatap muka. Gede, kenapa? Orang lebih kayaknya afdol atau kita udah berapa tahun lakukan. Ibadah live streaming, banyak orang menganggap sepele, tapi hal yang kecil. Tuhan sering kali memperhatikan itu, hal-hal yang kecil seperti itu. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Efrata itu, Bethlehem Efrata itu orang tidak menganggap itu kota apa, kota kampungan, itu desa. Wong deso. Kata aneka Pak Jokowi. Desa kecil, desa yang kecil gak ada apa menjadi desa yang kecil itu mana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dibanding dengan kota Jakarta. Tuhan tidak lahir di kota, tapi lahir di desa yang kecil. Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Untuk itu, saudara yang saya kasihi, Yesus memberikan gambaran kepada kita untuk kita harus setia kepada perkara kecil. Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita setia dalam perkara yang kecil. Amin. Nah, saudara, ada satu contoh kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah Gideon waktu menyerang atau waktu melawan Midian dengan pasukan 32.000 orang. Lalu Tuhan bilang begini sama Gideon, jangan bawa mereka semua. Nanti kalau kamu bawa mereka semua 32.000 orang, kamu mengalahkan orang Midian itu. Maka nanti di hati bangsa itu bilang, karena kekuatan kamilah maka kami menang, bukan kekuatan Tuhan. Maka Tuhan suruh Gideon bikin aturan untuk menyaring mereka. Suruh sekian orang masuk untuk minum air. Yang sekiranya minum dengan cara begini, maka dia akan lolos. Akan minum, lalu tinggal disaring lagi, dapat 10.000. Tuhan bilang terlalu banyak, saring lagi. Suruh mereka lagi minum lagi. Dan akhirnya ketemu 300 orang. Dari 32.000 sampai 300 orang. 300 orang itu ya udah maju. Nah, saudara, Tuhan memperhatikan yang kecil. Tuhan selalu mau memperhatikan yang kecil. Oleh karena itu, saudaraku, kita yang kecil-kecil ini, GBI Double C Latu Menten, kita kecil dah. Kita baru 2 tahun, kecil. Tapi Tuhan, saya percaya, sebagaimana firman Tuhan ini, Dia memperhatikan yang kecil. Mulai dari yang kecil, kita setia dengan yang kecil. Yang ada saja dulu kita lakukan. Yang berapa jiwa saja ada dulu kita lakukan. Kita setia terus melakukannya, mengerjakannya. Maka satu saat Tuhan mempercayai kepada kita hal yang besar. Jangan sampai hanya gara-gara jemaat yang live streaming hanya ada 7 orang. Live streaming hanya ada 10 orang. Ya sudahlah, kita bubarkan gereja ini. Datang ibadah onsite. Ya kan, datang di Hotel 88 kita beribadah. Yang datang 10 orang. Sedangkan kosnya lumayan gede. Tapi yang datang 10 orang. Ya sudahlah, kita tutup sajalah. Tidak. Setia saja. Lakukan bagian kita. Sedapat mungkin kita lakukan. Kita setia saja. Lakukan terus. Tuhan memperhitungkan yang kecil itu. Amin.
Yang kedua, saudara, kisah yang kedua adalah Tuhan waktu memberikan perumpamaan kepada orang yang memberikan talenta kepada orang. Ada yang memberikan 5, ada yang memberikan 2, ada yang diberikan 1. Yang diberikan 5 menghasilkan 5, yang berikan 2 menghasilkan 2, yang diberikan 1 dia tidak menganggap bahwa cuma 1, kecil, saya timbun, saya tenggelamkan, saya tidak kembangkan, saya tidak, udahlah selesai, matiin aja udah. Waktu datang untuk penyerahan ke semua hasil, yang 5 menyerahkan 2 kali lipat, yang 2 menyerah, yang 1, Tuhan saya tahu Tuhan ini kejam, jadi saya tidak ini saya pendamkan, takut rugi, takut tidak berhasil, takut ini, jadi saya udahlah kembalikan lagi. Maka Tuhan mengecam hamba itu. Engkau hamba yang malas, engkau hamba yang jahat, nyala engkau. Nah saudara, karena dia tidak setia dengan hal yang kecil. Yang lain dapat 5, dia cemburu kepada yang lain. Yang lain dapat 2, dia cemburu kepada yang lain. Kok cuma 1? Kadang-kadang Tuhan mempercaya kepada kita talentanya cuma bisanya saudara? Kalau mungkin di gereja kita lihat, sapa orang, nyambut orang doang, salom. Wih, yang lain kasih mereka talenta banyak, mereka bisa berdiri di mimbar, nyanyi di mimbar, luar biasa, main musik dan lain sebagainya. Saya hanya sebagai aser, cuma salom. Bahkan kalau saya salom pun ada yang buang muka pakai. Bahkan saya ketika datang ke gereja, orang lihat saya, dia melengos. Melengos, tahu bahasa melengos? Itu bahasa Jepang, itu bahasa melengos. Definisi melengos di mana itu? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti itu. Hal yang kecil kita lakukan. Betapa Bapak Ibu gak bayangkan di gereja, Bapak Ibu cuma hal yang kecil berikan senyuman, punya dampak yang luar biasa. Daripada Bapak Ibu orang datang ke gereja, jemaat gak ada yang datang. Itulah sebabnya saudara yang saya kasihi, hal yang kecil. Sekalipun itu seperti 1 talenta, tapi Tuhan bilang, Tuhan memperhatikan yang kecil. Efrata, hai engkau Efrata, hai engkau yang kecil, yang tidak dianggap, yang tidak dihargai, yang tidak dipandang, yang tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Tapi Tuhan memperhatikan hal yang kecil itu. Karena hal yang kecil itu seringkali Tuhan melakukan hal yang luar biasa melalui hal yang kecil. Hal-hal yang luar biasa terjadi bukan karena hal-hal yang luar biasa juga, tapi hal-hal yang kecil dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Itu baru namanya hebat. Itu baru namanya Tuhan itu punya kuasa. Ya kan? Nah, saudara yang saya kasih satu kisah lagi, saudara. Ya. Di Naaman. Naaman juga sama, saudara. Waktu tuh sakit kusta, lalu dia datang kepada Nabi Elisa. Elisa suruh, celupin dirimu di sungai Kanan. Di sungai dia ada di Israel Kanan. Dia marah. Apa? Mas, emang gak ada sungai yang lebih bagus daripada sungai ini? Sungai ini kotor begini. Dia ngamuk gak karu-karuan. Lalu pembantunya bilang begini, Tuhan, masakah itu tidak sulit kalau engkau mau sembuh hanya cuma celup di danau itu, apa susahnya? Ternyata hal yang kecil, mau celup doang tapi susah. Tapi ketika Naaman taat melakukannya, hal yang besar terjadi, sembuh. Mau supaya kita mengalami hal yang luar biasa, taat lakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kadang-kadang kita mungkin gak dianggap, hal-hal yang tidak, kadang-kadang kita berpikir bahwa ibadah live streaming lagi, online lagi, orang semua sudah melakukan tatap muka, ya kita masih pegang handphone, ibadah apaan ini? Silakan saudara. Saya mau katakan kepada kita, hal-hal yang kecil kita setia lakukan, kayaknya gak ada faedah. Buat kita ya sekarang ini kita berpikir gak ada faedah. Suatu saat kita lihat ada faedahnya, bahwa Tuhan berkenan kepada ibadah kita yang kecil itu. Amin. Nah saudara yang saya kasih, yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita mau bahas daripada ini adalah, hai engkau Bethlehem, hai engkau yang terkecil di antara suku Yehuda. Yang kedua kita belajar adalah, kita belajar bahwa janji Tuhan kepada Abraham tidak pernah pudar. Ya kan? Bapak Ibu, kadang kita berpikir bahwa Bethlehem itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Firman Tuhan datang kepada Abraham, pergilah dari sana saudaramu, tinggalkan papa mamamu, lingkunganmu, dan pergi ke satu negeri yang saya janjikan kepadamu.
Dan ketika negeri itu sampai kepada negeri yang saat ini disebut dengan Bethlehem Efrata, Abraham dirikan mezbah di situ. Janjinya bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan diperkutuk. Aku akan membuat engkau menjadi, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan akan banyak seperti pasir di laut. Apakah Abraham mempertanyakan, benarkah? Apa mungkin? Mana mungkin? Bagaimana mungkin? Kenapa? Karena Abraham taat dan lakukan. Janjinya benar-benar tidak pernah Tuhan pudarkan janjinya. Seolah-olah berkesan waktu pertama kali Abraham mau taat, sudah menanti 25 tahun tidak ada dapat anak. Tapi benar-benar Tuhan tepati. Yaitu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah meninggal pun, Ishak anaknya pun mengalami masa-masa yang suram. Dan janjinya tidak pernah meleset. Sampai kepada Yakub. Bahkan sampai kepada Elimelek. Tanah itu, tanah perjanjian itu. Bethlehem Efrata ini. Tanah perjanjian itu tanah yang terus mengalami masalah demi masalah. Kelaparan demi kelaparan. Tapi janji Tuhan tetap yakin dan aman. Sampai kepada Daud pun lahir dari Bethlehem Efrata. Takhta kerajaan Daud dikokohkan. Dan Tuhan berjanji, takhtamu akan kekal untuk selamanya. Digenapi ketika Yesus datang. Tidak akan pernah pudar. Untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang 6 sampai 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janjinya bahwa dia janji untuk memberkati Abraham. Janjinya terus digenapi dalam kehidupan Abraham sampai kepada keturunannya. Bahkan Roma dan Rasul Paulus, orang yang beriman kepada iman yang Abraham imankan, diberkati bersama dengan Abraham beriman itu. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani, maka kita pun diberkati bersama dengan Abraham secara rohani. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti memberkati Abraham. Bukti bahwa Tuhan memberkati Abraham, saya sudah uraikan itu, bahwa Abraham itu orang yang sangat kaya. Ishak sangat kaya. Yakub sangat kaya. Daud sangat kaya. Dan lain sebagainya. Bahwa keturunannya benar-benar, kita bukan hanya kaya secara rohani. Secara rohani saja. Tapi secara jasmani pun Tuhan menjaminkan itu. Amin. Bapak Ibu. Nah, janji Tuhan itu digenapi. Tidak akan pernah pudar janjinya. Makanya kita pegang baik-baik. Januari 2021. Sampai akhir November 2021, janji akan terus mengangkat kita, menopang kita, menolong kita. Terus Tuhan lakukan. Tidak akan pernah pudar. Amin. Kita sudah ada di minggu yang pertama ini. Janji itu tetap berlaku. Sampai kita masuk di 2022, janji itu tetap berlaku. Bukan kepada kita saja janji itu berlaku. Kepada anak kita, keturunan kita, cucu, mantu, dan lain sebagainya. Terus diberkati. Amin. Itu saudara, janjinya murni, nggak bohongan. Kalau janji manusia ada palsunya. Hari ini janji, besok dilupakan. Tapi janji Tuhan tidak pernah berbohong. Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bukan kita, manusia yang hari ini berjanji I love you, tapi nanti dia habis menikah sampai kepada sudah mau tua, kakek nenek, tinggalkan. Itu nggak boleh, itu manusia. Tapi Tuhan mau supaya dia berjanji, saya mengasihi engkau. Dia buktikan, dia rela datang ke dalam dunia. Dia rela meninggalkan surga sana, lahir sebagai seorang bayi di kandang Bethlehem, kandang yang di situ hanya untuk meletakkan kepala saja. Tidak ada tempat buat dia. Sudah penuh semua. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Dia genapi janjinya. Dia berfirman menolong kita, maka dia akan menolong kita. Dia berfirman mengangkat kita dan memulihkan bisnis kita. Dia yakinkan itu, dia jaminkan itu. Ya, saya memulihkan. Dia berfirman dan dia menyembuhkan kita. Ya, itu benar adanya. Dan dia berfirman untuk menopang kita dalam segala hal. Itu benar. Janjinya murni, tidak bohongan, tidak menipu, tidak berdusta.
Dan bahkan terlaksana melakukan atau berbicara dan tidak menepati ini, dia tepati. Amin ya Bapak Ibu. 2000 kita akan masuk di 2022. Pegang baik-baik firman Tuhan ini. Lalu yang ketiga, pelajaran yang kita belajar daripada Mika pasal yang kelima ayat 2 ini. Hai engkau Efrata, hai engkau yang terkecil. Kita belajar yang ketiga. Yang pertama kita belajar adalah bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Yang kedua kita belajar bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah pudar. Dan yang ketiga kita belajar bahwa berulang kali kita mengalami masalah, tapi Tuhan terus datang untuk memulihkan kita. Ya, berulang kali kita mungkin mengalami masalah demi masalah. Berulang kali kita mungkin mengalami kesuraman demi kesuraman. Berulang kali mungkin kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Namun di balik sana, di belakang sana, dia datang dan dia mengangkat kita. Amin. Seperti saudara, Kejadian pasal yang ketiga ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, maka waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami ketakutan, manusia mengalami kekhawatiran, manusia mengalami kecemasan, manusia mengalami depresi, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah dibuang oleh Tuhan. Dan mereka merasakan itu. Seperti Efrata, di mana ketika bangsa Israel pada zaman itu, mereka berulang kali melukai Tuhan. Mereka berulang kali berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka ditolong lagi, dibawa lagi kembali ke situ. Mereka sampai di situ, mereka mulai baik sedikit lagi, mereka berontak lagi. Lalu Tuhan bawa mereka kembali lagi, datang lagi ke situ lagi. Tuhan buat mereka. Tapi berulang kali mereka melakukan itu, tapi Tuhan selalu datang untuk menyapa mereka. Maka di sini, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan yang pertama kali datang menyapa mereka. Bukan mereka yang datang untuk menyapa Tuhan. Mereka cari Tuhan untuk pertolongan, tidak. Tapi Tuhan, itulah agama orang Kristen. Orang Kristen punya agama, Tuhan yang mencari mereka. Tuhan datang ke dalam dunia, tinggalkan surga sana, datang ke dalam dunia. Mencari kita yang hilang. Mencari kita yang seperti galaunya Adam dan Hawa. Waktu mengendap dengan suara Tuhan, mereka bersembunyi di pohon-pohon. Kita yang bersembunyi dari kemalasan kita, atau bersembunyi karena pelanggaran kita. Kita yang bersembunyi karena masa lalu kita, atau bersembunyi apapun. Tuhan mau datang mengingat, di manakah kita? Lalu mereka mengakui kesalahannya, tapi Tuhan tetap berkata. Tuhan memberikan di sini Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, ia mengenakan kepada mereka. Tuhan mengorbankan sebuah binatang, memotong kulitnya, mengenakan itu kepada. Tidak, saya rasa bukan sekedar langsung motong lalu, itu masuk kulit-kulitnya langsung ditempelkan. Pasti Tuhan punya cara. Itu adalah produksi garmen pertama dari kulit binatang yang dilakukan oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri lakukan produksi garmen pertama untuk siapa? Adam dan Hawa. Produksi garmen pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pakai daun-daun tidak kuat, pakai kulit binatang lebih kuat. Dan sekarang produksi yang Tuhan anjurkan kepada kita adalah lewat darah Yesus, lewat pengorbanan Yesus, kita dipulihkan, kita disatukan kembali. Berulang kali. Bahkan di Ayub pasal yang ke-5 ayat 18. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, mungkin karena kita melakukan berbagai pelanggaran sehingga kita mungkin dipecut oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita merasa sakit. Aduh, sakitnya luar biasa. Sakitnya di sini, atau sakitnya di sono, atau sakitnya apapun. Mungkin kita melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang lain sehingga kita mungkin dibuang, atau mungkin kita ditolak, atau mungkin kita mengalami hal yang luar biasa yang seolah-olah buat kita hilang harapan. Tapi dia yang melukai, dia juga yang membebat. Dia mau datang untuk membalut kita. Asalkan, kembali lagi, asalkan ketika dia tanya, di mana kamu? Kita harus mengakui, ini aku Tuhan. Jangan di mana kamu makin lari makin jauh. Di mana kamu
Tuhan tanya, di mana kamu ada di online atau outside? Oh, saya ada di mall atau ada di mana? Di mana kamu? Saya ada di pantai ini. Di mana kamu? Asalkan kamu datang, Tuhan tetap mau membalut kau kembali. Amin. Yang ketiga adalah Mazmur pasal 34 ayat 19 atau 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya. Bahwa bukan saja orang yang di luar sana yang mengalami kemalangan, tapi orang Kristen pun mengalami banyak kemalangan. Ya kan? Ditipu orang, apalagi difitnah orang, apalagi dicecau, ciayau ya, dimakanin orang, atau dicurangin orang dan lain sebagainya. Mungkin kita mengalami kemalangan demi kemalangan. Tapi dikatakan oleh Mazmur, Raja Daud mengungkapkan itu, Tuhan melepaskan mereka dari semuanya. Tuhan melepaskan kita. Berulang kali mungkin kita mengalami hal-hal, tapi tangannya selalu datang untuk melepaskan dan kita menolong kita. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yaitu di Roma pasal ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan kepada Abraham tidak pernah gagal. Rencana Tuhan kepada Ishak tidak pernah gagal. Rencana Tuhan kepada Daud tidak pernah gagal. Rencana Tuhan terhadap umat Israel tidak pernah gagal. Dan rencananya kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Hai engkau Bethlehem Efrata, adalah suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Bahwa Yesus lahir di Bethlehem Efrata, itu menunjukkan rencana Allah yang luar biasa, turut bekerja bagi kita yang terus berharap kepada Dia, bagi kita terus mengasihi Dia, bagi kita terus tekun di dalam Tuhan, bagi kita yang saat ini mungkin mengikuti ibadah online di rumah, nonton hari ini, Tuhan turut bekerja. Amin ya Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini kita ingatkan baik-baik, bahwa apapun situasi yang kita alami hari-hari ini, ingat bahwa Tuhan bilang begini, hai engkau Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil. Kita yang mungkin yang terkecil tidak dianggap. Kita yang mungkin terkecil, kita yang mungkin merasa bahwa kita tidak diandalkan dan dibanggakan dan lain sebagainya. Tapi ingat, Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Amin ya Bapak Ibu. Ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Adalah yang pertama, kita belajar daripada Mika pasal yang kedua. Ada 3 hal yang kita belajar tentang pelajaran yang kita ambil dari Mika pasal yang kedua tentang hai engkau Bethlehem Efrata. Yang pertama kita belajar adalah bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Yesus lahir dari Bethlehem Efrata, tempat yang terpencil, desa wong deso. Yesus itu wong deso, bukan orang kota. Ya, Alkitab tulis Yesus wong deso. Ya, kita belajar bahwa janji Tuhan akan terus janji tidak akan berubah, tidak akan pudar, tidak akan termakan lenggang pudar karena waktu atau ketidaksetiaan kita atau apa sebagainya. Janjinya terus laksanakan. Amin. Lalu yang ketiga kita belajar adalah setiap masalah demi masalah, kegagalan demi kegagalan, selalu ada datang Tuhan untuk menolong kita. Kita belajar seperti bangsa Israel. Mereka mengalami berbagai kegagalan demi kegagalan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Kita satu hati dan kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Lewat firman-Mu kami belajar sebagaimana Nabi Mika, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, yang mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka boleh hidup senantiasa, bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil, mereka mempercayai janji Tuhan, dan mereka terus berharap bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan selalu bekerja dalam segala cara mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami pun sama. Kami pun mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Kami mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Akan bangkit dari kehidupan kami. Kami akan mengalami terobosan-terobosan. Kami akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat dan terus kami alami dalam kehidupan kami. Dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk
menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah, roti dan anggur ya boleh taruh ke depan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sehingga kita dimampukan hari ini, sehingga kita ada di awal bulan Desember. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2021, kita masuk di tahun 2022. Kita sambut dengan terus berharap kepada Tuhan. Roti dan anggur Bapak Ibu taruh depan, arahkan tangan Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa agar roti dan anggur ini dikuduskan dan diberkati sehingga menjadi berkat buat kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus bersatu hati kami dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami hari ini sama-sama mau sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Roti yang anggur yang ada, baik jemaatmu yang persiapkannya di rumah. Kami sama-sama berdoa Bapa, dikuduskan roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Tumpangkanlah tanganmu atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami. Ketika kami makan dan minum, kami makan tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Tubuhmu berkuasa atas tubuh kami. Segala kelemahan dalam tubuh kami boleh dilalukan, sehingga kami benar-benar hidup berkemenangan dalam Kau. Darah yang tertumpah oleh mengalir atas kayu salib mengalir dalam kehidupan kami. Diberkati roti dan anggur ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah roti dan anggur jemaatmu yang ada di rumah. Diberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh ambil roti dan pegang di tangan kanan Bapak Ibu dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dari iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa di antara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama kita dengan iman kita berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas bayar. Aku bukan milik dunia. Hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kita, menyertai dan menolong kita. 11 bulan lamanya Tuhan sudah memampukan kita. Kita ada lagi di bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, bulan di mana kita boleh mengenang peristiwa yang luar biasa. Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang memiliki kehidupan kita, Dia menciptakan kita, telah datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya, mati dan gantikan kita. Dia lahir sebagai bayi di kandang Bethlehem. Biarlah kita ditolong dan dimampukan semua. Mengingatkan peristiwa itu memampukan kita untuk terus berharap kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, sebagai pengumuman bahwa kita tanggal 18, tanggal 19 Desember 2021 jam 18.00 kita Natal bersama, khusus kepada jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten untuk kita Natal. Ini saya tidak mengundang orang lain, saya hanya khusus kepada jemaat kita di GBI WC Latu Menten hadir tanggal 19 Desember untuk kita Natal bersama. Ada persiapan-persiapan yang sudah disiapkan oleh panitia sehingga Bapak Ibu boleh kita sama-sama ada dalam sukacita Natal di tanggal 19. Dan tanggal 12 Desember saya ada pemberkatan nikah di Hotel Aston Fluid. Doakan Dion dan Neri agar mereka juga sukses dalam segala persiapan yang ada. Buat Bapak Ibu yang butuhkan pelayanan pastoral, silakan menghubungi kami, WhatsApp saya. Masuk kepada deskripsi dan ada nomor WhatsApp saya situ. Dan juga saya ada rencana untuk membaptis tanggal 11 Desember. Ada 2 orang yang sudah ikut kelas prabaptis. Kiranya Tuhan tolong agar semua dapat berjalan yang baik. Hari Sabtu kemarin saya sudah melakukan baptisan kepada Neri. Jika Neri juga sudah dibaptis sehingga dia sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya akan melakukan pemberkatan nikah pada tanggal 12 Desember. Ya, itu saja pengumuman dari gereja. Buat Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan pelayanan pastoral atau dukung dalam doa, silakan WhatsApp saya. Kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menyertai dan memampukan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, di akhir ibadah ini kami datang kepadamu bersama-sama dan satu hati kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang telah meluangkan waktu mereka untuk beribadah hari ini, yang telah meluangkan kesempatan ini untuk mereka dengar firman Tuhan, beribadah, bersekutu, bahkan sehidangan Engkau dalam perjamuan kudus. Diberkatilah semua kami dalam nama Yesus. Apa yang menjadi harapan dan doa kami, apa yang menjadi pergumulan kami, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan Tuhan terus buat kami, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, hal-hal yang luar biasa terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan begitu baik menyertai kami sudah sampai di bulan Desember ini. Semua kami lewati karena kemurahan Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2021 dan masuk di tahun 2022. Namun kami percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Engkau kemarin menolong kami, terus Engkau lakukan penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Berkati anak-anakmu, Oma Wesley Terore, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Lenny dan juga Anne dan Pak Abui juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Papa dan Mama daripada Jeffrey, keluarganya juga berkati. Jeffrey dan Santi diberkati juga Bapak dalam nama Yesus. Dan diberkati juga buat Ibu Liana dan juga Sali diberkati. Pak Hengki dan Bu Vivi juga diberkati. Bu Sumi dan suami dan ketiga anaknya juga diberkati. Bu Aling dan ketiga anaknya, Angel, Ayumi dan Carlos, bahkan suaminya Pak Suwandi diberkati
diberkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Atek diberkati, Melin, Julie dan Desi, dan Papa dan mamanya juga diberkati. Nyatakan terus kuasa-Mu bagi mereka Bapak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapak buat Om Hani, Tante Selvi Nola, Tuhan berkati. Berkati juga Hendra dan Christine, Tuhan berkati Bapak. Nyatakan kuasa Tuhan. Bahkan juga Daniel juga Tuhan berkati, orang tuanya juga Tuhan berkati. Tony dan Pak Atek juga Tuhan berkati. Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan berkati Bapak. Wahyu, Dudi dan juga istri, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa Bapak buat Bu Suryati dan juga kedua anaknya diberkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu juga kami berdoa buat Ivana sana juga Tuhan berkati. Tuhan tolong senantiasa nyatakan kuasa Tuhan. Berdoa Bapak buat Joni dan juga Mega dan ketiga anaknya Tuhan berkati. Buat Michael dan Mian juga Tuhan berkati. Kalau kami dengar kabar Mian sedang hamil, biar Tuhan tolong Bapak agar anak dalam rahimnya, dalam kandungannya boleh sehat-sehat selalu dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna ada hidupan Mian dan juga ada dalam Michael. Bahkan juga berdoa buat Pak Bambang dan juga Vivi, Tuhan tolong berkati. Berkati juga Bapak untuk Willy dan juga Lauren juga Tuhan berkati Bapak. Jessica dan Vincent juga Tuhan berkati. Dion dan juga Neri yang akan masuk dalam pernikahan di tanggal 12 juga Tuhan berkati. Segala persiapan yang ada Tuhan tolong Bapak. Cecilia dan Yoel dan juga Indah Tuhan berkati Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak buat Agnes juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan yang kedua anaknya Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Kami juga menyerahkan Kathleen dan Michelle juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Yayang, Tuhan berkati Bapak. Pak Surya juga Tuhan berkati. Semua anak Tuhan yang ada Tuhan berkati selalu. Pak Ali dan istri dan anak Tuhan berkati. In, Rudy dan Ray dan Sandra Tuhan berkati. Kami percaya campur tangan Tuhan yang luar biasa terhadap seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Ibu Suryati juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Keluarga hamba-Mu, baik keluarga dari istri maupun keluarga dari hamba-Mu, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, dimanapun mereka berada, Bu Helen dan Christina, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang luar biasa buat seluruh sidang jemaat Tuhan ini dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, Tuhan berkati. Kalau Tuhan jumpai hari ini ada yang mengalami kelemahan dalam tubuhnya, jamah Bapa pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka sembuh. Bahkan jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami masalah dalam rumah tangganya, Tuhan tolong juga, Tuhan campur tangan Bapa dalam nama Yesus. Ada yang mengalami masalah dalam bisnis dan usahanya, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan Bapa dalam nama Yesus. Ada yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong Bapa buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya akan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa akan terus melakukan hal yang luar biasa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami benar-benar terpelihara Bapak. Buat jemaat Tuhan yang terulur tangannya untuk memberikan korban persembahan, biar Tuhan memberkati mereka. Tangannya untuk mengembalikan perpuluhan, Tuhan memberkati Bapak. Setiap takaran mereka perbuat, apa yang mereka lakukan dengan iman, harapan, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka melakukan dengan sukacita. Tuhan pasti melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidupannya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Buat anak-anak-Mu di bulan November kemarin mereka berulang tahun. Kami berdoa Tuhan tolong Bapak, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Terus Tuhan sertai mereka dan lindungi mereka. Terus nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan bagi mereka. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Buat kami semua yang ada, kami semua diberkati Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat negeri ini, bangsa ini diberkati di Indonesia. Segala sesuatu yang dipersiapkan, program-program rencana yang ada, Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa segala roh-roh kekacauan, roh-roh dari kuasa kegelapan coba melakukan hal yang tidak baik di negeri ini, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Bakteri virus corona yang sedang mencekam dan menakutkan ini kami halaukan dari Indonesia dalam nama Yesus. Kami katakan semua masyarakat di Indonesia menjadi sehat dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan Indonesia sehingga kami semua boleh sehat kembali melakukan segala aktivitas kami dengan normal. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan tolong Bapak agar Israel selalu ada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming
minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.